Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mini Cooper JCW atau John Cooper Works. Jadi mobil ini yang kita review adalah Mini Cooper John Cooper Works atau GCW. Nah, ini lampu-lampunya kok malah masih bulat ya, belum yang kotak. Nah, yang belakang ini model baru nih. Sekarang kita mau jalan. Oh iya, ini transmisinya lucu banget ini. Gini doang, P-nya sudah mati. Kalau mau P sebenarnya langsung tekan P. Dia langsung P juga ya, jadi nggak usah dibalikin ke P gitu. Coba kita masuk S. Ya ampun. Sennya di sini. Oke. Kita gas. Kita pakai mode manual. Ngapain ya kita beli mobil matic kalau kita pakai mobil mode manual? Ini Mas Bray harus berhati-hati dalam memilih jalan karena mobil ini bantingannya sangat natural sekali. Seberapa natural? Ya setiap ada gundukan itu benar-benar berasa gundukannya. Cek spion kiri aman. Coba kita turun gigi. Suaranya audio, bukan dari knalpotnya. Jadi kira-kira kita tanpa beli knalpot, ya suara knalpot racingnya mirip seperti ini. Kalau knalpot itu kan yang dengerin orang lain di luar. Kalau sound ini yang dengerin kita sendiri. Ini masuk D. Masuk D itu RPM-nya mainnya lebih rendah. Kalau S itu RPM-nya main lebih tinggi. Ini kenapa ngerem? Oh, ya ampun, remnya itu sangat sensitif. Jadi kalau kita biasanya naik Fortuner Innova itu udah sesensitif itu ya dibandingkan dengan merek lain, ini jauh lebih sensitif daripada Innova atau Fortuner. Jadi kayak baru ditempel doang udah ngerem. Jadi bagi Anda yang biasanya naik mobil dengan kampas rem yang jarang diganti, kan kalau ngerem dalam-dalam banget, naik mobil ini pasti sebelum Anda nekan sudah berhenti duluan. Aduh. Karena ini jalan yang sering dilintasi truk sehingga sering bergoyang seperti ini. Oh, ini langsung ya. Kita pakai mode tenang dulu. Ini truknya udah mulai nekat, mereka chevron dihajar. Sen kanan. Tadi aku neken ini, pantesan ada hidup. Oke, kita pakai S. Yuhu. Gedebak-gedebuk. Ya itu kalau pakai S, setiap ngoper ada suara khas ganti gigi. Kalau kita pakai manual mode, kita tinggal tekan yang dari sini. Duh, ini kenapa ada tulisan bus ya? Nah, dia nahan kecepatan, nahan gigi, belum naik. Sampai kecepatan Mas Bray ini meningkat.
Mau ningkatin belum bisa. Ya ampun. Oke, kita hajar gasnya. Ya ampun. Galak banget. Kontrol rem. Remnya tipis banget, sudah kerasa melambat sekali, bukan sekedar melambat. Pegang setirnya itu tebel banget, tapi tebelnya itu enak, Bray. Bukan tebel yang sulit digenggam, ini tebel yang pas untuk digenggam. Mungkin kalau tangan cewek kurang suka ini, ketebelan soalnya. Aduh, ada jembatan lagi, sambungan ini harus Mas Bray lambatkan. Ternyata mulus, luar biasa, tidak keduga. Coba Mas Bray ambil sisi jalan yang lebih longgar. Mumpung pantau spionnya masih longgar, tapi libur. Ya ampun, ini lagi. Alhamdulillah. Libur bahu jalan aja. Coba pakai D. Nah, dengan D itu RPM-nya agak lebih rendah, karena dia seperti D pada umumnya. Kalau pakai S itu pasti kita lebih masuk ke gaya mengemudi yang sport. Sen di kiri ini Anda butuh adaptasi. Mungkin kalau baru nyetir, yang sennya biasanya di kanan terus jadi kiri, mungkin sering keliru. Tapi Mas Bray ini kelirunya baru sekali dari berapa menit nyetir. Ya mungkin kalau Anda pemula ya sering kebalik-balik, itu hal yang wajar. Kecuali tiap hari berubah-ubah, mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Jepang, mobil Eropa, itu biasanya suka ketuker-tuker. Gimana yang transmisinya ada di kolom sini ya. Biasanya kalau transmisinya di kolom itu, kalau sudah jalan kita tekan apapun, dia tidak ada reaksi. Jadi jangan khawatir dengan salah pencet. Oh iya, kalau D itu gasnya nggak galak, enakan S. Jadi kalau Anda ingin menikmati Mini yang sesungguhnya, gunakan mode S. Kalau manual agak sia-sia, kita beli yang versi Matic. Nah, ini dari Sidoarjo ini agak padat. Tekanannya ternyata empuk ya. Ini kalau kita buka kaca, bising. Udah. Ya, truknya masuk. Mas Bray jajarin truk hijaunya biar nggak masuk. Iya. Mas Bray S. Suaranya, ingat, itu bukan suara asli, karena knalpot masih standar dan di luar itu memang tidak bersuara seperti kita di dalam kabin. Bahkan suara ini pun kita bisa matikan kalau kita otak-atik di sistem multimedianya.
Tapi saya rasa naik mobil ini ya pasti lebih cocok pakai suara ya. Kalau nggak pakai suara, ambil aja versi listriknya itu. Ini truknya sen kiri nggak ngiri-ngiri. Wah, lihat spion kiri aman. Kita ambil kiri, mau mampir rest area juga. Masih sempat. Ya, malah ngerem. Ya, oke, di tengah nih. Ini Novanya ketar-ketir nggak ya dipepetin Mini Cooper gini? Ya. Ininya udah di depan. Oke, kita geser kiri, mau mampir rest area. Yuk, galakin yuk. Mantep banget, ya ampun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita pakai mode sopan lagi, masuk D. Melambat. Karena jalannya tidak baik. Kalau naik mobil ini Anda harus sering-sering perhatikan kontur jalannya. Untung remnya pakem, jadi saya rasa hampir jarang kebablasan. Ini kita parkir di yang dingin aja lah ya. Oh, ini bisa sini. Kosong, kita parkir sini. Mas Bre juga masih merasa kasar naik mobil ini remnya, karena lepas rem dikit bawaannya pengen laju. Terus di rem itu sensitif sekali. Mungkin Mas Bre butuh penyesuaian lebih panjang. Dan mobil ini saya rasa lebih cocok untuk kita perjalanan yang kencang aja. Kalau buat pelan-pelan rasanya kok kurang sip ya. Jadi sesuaikan jam keluar Anda. Ini masuk P-nya tinggal ditekan aja pakai tombol ini, dia langsung otomatis masuk P. Karena kalau kita masuk D, di sini tulisan P-nya tidak ada ya. Memang benar pakai ini. Bahkan handbrake-nya pun atau rem parkirnya juga pakai P. Nah, ini kita nggak tahu mobil ini bisa diparkir paralel dengan posisi netral atau enggak, yang nantinya didorong sama Pak Security. Tapi biasanya yang pakai mobil ini mendingan vale aja, jadi nggak mikirin itu. Gitu ya. Begitu lepas sabuk langsung mundur joknya. Kalau Mas Bre pasang sabuk lagi, maju lagi joknya otomatis. Nah, saat ini Mas Bre sebagai penumpang, sisi penumpang dari yang kursus menggunakan mobil ini. Jadi tadi Mas Bre nyetir itu dikawal sama pemiliknya, kan nggak mungkin pemiliknya tak tinggal di rest area. Ya, ini loh. Jadi pemiliknya baru sadar bahwa ternyata mobil ini tuh sebenarnya fun to drive, tapi karena masih ada sisi pemulanya, jadi nggak berani sebarbar Mas Bre. Padahal Mas Bre juga, menurut Mas Bre udah takut-takut itu bawa mobilnya. Kenapa? Karena bukan mobil sendiri. Nah, ini pilih manapun yang antri pendek. Ya, spionnya dicek, aman kan ya? Oke. Ini tadi pakai S, jadinya suaranya meledak-ledak. Sebelumnya. Yang paling enak itu ketika ngoper dengan gas yang dalam, dia bisa suaranya meledak-ledak. Nggak perlu mepet sekali karena kita punya tongkat yang ajaib. Oke.
udah mulai agak padat. Jadi kita mungkin tidak sebrutal yang jalan sepi, tapi it's okay lah, masih bisa ketolong. Oh iya, ternyata atapnya ini juga ada remang-remangnya gini, Bray. Takut kan ya? Ini, Bray. Ingat kan pada mobil apa yang sempet geger gara-gara dianggap panas? Ya memang agak panas. Tapi AC-nya dingin banget. Kilometernya 2250. Ini kalau masuk ke pasar Mobkas namanya low KM, like new, harga pasang tinggi. Wah, maksa banget itu Renault Duster-nya. Oke, jadi kurang lebih begitu saja, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.